Kalian pernah ngebayangin nggak kalau misalnya yang sekarang anak kecil itu udah sering banget main HP, main gadget, main komputer, main laptop, tapi seakan-akan atau sewaktu-waktu, mungkin seminggu dari sekarang atau seminggu ketika kalian tonton video ini atau nggak bahkan besoknya, anak kecil udah nggak megang HP atau tablet lagi. Gimana stresnya mereka? Gimana PR-nya orang tua menghadapi anak yang tiba-tiba sebelumnya antang aja karena ada HP atau karena ada medsos tapi nggak ada. Gimana pusing dan stresnya ayah dan ibu ketika mereka yang kerja dua-duanya pas pulang tiba-tiba anaknya malah stres minta buat medsosan, minta buat main HP, minta buat tablet segala macamnya. Tentunya ini pasti akan berat banget dan di sini kalau misalnya kita dari nilai plusnya itu udah banyak banget ya. Kayak misalnya biar anak itu nggak terlalu fokus banget buat medsos, fokus untuk belajar, pendidikan segala macamnya. Pokoknya kalau masalah plus positif itu udah banyak banget. Tapi di sini gue mau ngebahas tentang negatifnya atau kritiknya ibaratnya tentang kebijakan ini dan apa yang akan dirasakan sama anak itu sendiri dan bagaimana peran orang tuanya. Hello guys, welcome in Bang Ari Jenong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian. Tentunya ada bahasa yang dimana kalau misalnya kita ingin berpendapat atau ketika kita ingin mengeluarkan assessment, tentunya itu harus dipikirkan kedua kali atau tiga kali. Tentunya gue yakin 1000% Komdigi ini udah benar-benar berpikir banget, bahkan nyari solusinya ini udah lama banget dan tentunya ini udah matang banget. Nah, gimana caranya orang tua dan anak ini bisa menyikapinya? Tentunya ada beberapa kritik yang gue mau yang mau gue kasih ke, mungkin bukan kasih juga sih sebenarnya sih, kan nggak mungkin juga diubah ya, tapi ini juga sebagai PR juga buat anak dan juga orang tuanya terutama. Yang pertama tentunya karena adanya peraturan ini terlalu membatasi seorang anak untuk untuk bermain gadget yang ada ya kalau misalnya seorang anak terlalu dibatasin banget kayak buat main media sosial, tentunya ya bisa dibilang ya itu akan kudet yang ada. Padahal semua media sosial itu kalau misalnya anak itu bisa sungguh-sungguh atau benar bermainnya, pastinya dia akan buat belajar, cari info, atau enggak ya dia akan nunjukin kreativitas mereka lewat apa? Lewat game. Karena ya umur-umur mereka tentunya umur-umur untuk berproduktif, berimajinasi, dan tentunya gimana cara untuk mengimplementasikan itu semua, yaitu lewat game. Mau main Minecraft, main puzzle, main Tetris, apapun itulah pokoknya lah yang sekiranya itu ya mungkin kalau misalnya secara kesehatan itu nggak baik ya, karena antara jarak mata dan juga jarak tablet atau HP itu sangat dekat dan tentunya ini sangat bahaya banget. Tapi ya itu kembali lagi kalau misalnya kita terlalu membatasi anak untuk hal kayak gini, takutnya dia akan terbiasa untuk tidak menggunakan gadget yang ada kayak akan ya nggak update atau nggak akan ketinggalan informasi yang ada sekarang beredar, apalagi ini akan berefek ketika mereka itu udah dewasa nantinya. Yang kedua tentunya susah untuk diterapin di dunia nyata, apalagi di Indonesia itu sendiri. Tentunya ya kalau misalnya di Jakarta sama Surabaya gue masih bisa yakin lah, karena SDM-nya SDM berkualitas. Untuk di Jakarta, apalagi Jakarta yang kota ya, benar-benar kota banget ya. Dan beda lagi kalau misalnya ya tahu sendiri lah di daerah desa yang sekiranya ini nggak terpantau banget sama pemerintah. Apakah pemerintah bisa menjamin semuanya ini? Tentunya sangat-sangat sulit banget untuk mengimplementasikan. Jangan sampai cuma ada berpendapat tapi nggak ada pengawasan. Nah ini penting banget ya. Yang ketiga tentunya beban sendiri buat platform media sosial. Nah bukan sekedar dari pemerintah aja yang beban, tapi dari medsos juga. Medsos juga perlu untuk verifikasi. Nah, kalau misalnya verifikasi ini semua umur pengguna yang main medsos harus diverifikasi, tentunya ini bisa jadi ribet dan biaya ini mahal untuk penggunaan platform itu sendiri. Dan tentunya apalagi kalau misalnya kapasitas platformnya itu nggak terlalu besar, nggak terkenal lah istilahnya kurang lebih lah. Yang keempat tentunya harusnya penggunaan medsos ini ada kayak terkecuali ya, misalnya untuk edukasi atau enggak ya sekiranya itu untuk menambah informasi segala macam ya pokoknya lah. Dan emang sih PR banget semuanya, mau diadain itu salah, mau nggak diadain itu salah. Makanya itu semuanya kembali lagi ke anak dan lebih pentingnya ke orang tuanya untuk mengawasinya, untuk mencegah hal-hal yang kurang baik dan juga untuk
membiarkan anak dalam berkreativitas, mau itu di gadget atau enggak di real life sendiri. Yang kelima tentunya ada risiko masalah privasi seorang anak itu sendiri. Mau itu privasi anak maupun privasi keluarga, itu pastinya akan risiko banget. Hal kecil kayak kalian atau anak kecil lah, zaman sekarang pastinya ya kalau misalnya main Roblox ya, main Roblox aja lah. Main Roblox itu kan bisa on mic ya. Dan syarat on mic itu harus apa? Verifikasi KTP. Di mana banyak anak kecil yang verifikasi KTP yang dimana bau masih umur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, dia udah bisa on mic. Dengan apa? Dengan KTP orang tuanya. Nah, yang gue bingungin, kenapa orang tuanya ini ngasih gitu? Tandanya apa? Tandanya orang tuanya itu mensupport anaknya untuk main Roblox. Ya walaupun gue nggak tahu ya tujuannya ini orang tuanya ini biar anaknya itu senang aja, diem, biar nggak bawel tuh macamnya, tapi gue nggak tahu. Tapi intinya dari sini bisa kelihatan kalau misalnya susah banget untuk diterapin aturan kayak gini di Indonesia itu sendiri. Dan kalau misalnya menurut lu gimana kalau misalnya tentang aturan komedi gini, coba tulis aja di kolom komentar. Gue sama-sama berpendapat dan pastinya kita sebagai rakyat Indonesia mau yang terbaik untuk untuk generasi bangsa selanjutnya. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.